Kak Ya, Kikai, ya, ya, Kak. Itu yang saya share disapa. ini Ya, ya, ya. PowerPoint-nya apa, nanti siap. Aduh, Sudah bisa share screen, Pak Alfred? sabar sabar Kak Kika, saya masih Oke, cari oke. yang bagian mananya. Oke, sudah bisa lihat Kak Kika? Kika, Ya, ya. sudah bisa lihat Kak? Bisa toh? Oke, oke, Pak. Sabar, sabar. Iya, iya, iya. Tapi tidak muncul di saya. Tunggu, tunggu. Saya apa dulu? Sudah nih Refresh Kak dulu Kika. ya. Halo Kak Kika, Pak Hila, sudah bisa lihat Kak Ibu Sudah, Ika? sudah, Pak. Sabar, Pak. Guru Iya, iya, matematika iya, dari iya. balik kelas 8, Oke. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Sabar, saya lihat pertanyaannya. Sudah lihat Ibu Ika? Karena jaringan mungkin di saya. Saya buka di ini. Oh, enak, langsung baca saja di Kakak Ika ya? Ya, 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 ya. Nah, Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan ya. Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan agar meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apa ada gagasan. Setelah Oke. berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah.
Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai sebagai guru pengganti. Ini pertanyaan yang pertama ya, lakukan analisis dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Menurut Anda, apakah restitusi Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Mana pertanyaannya, Bu? Di layar Kak Pahila. Sudah muncul Kak Pahila? Saya buka sendiri di PPT-nya saya tadi. Ada di layar tuh. Kasus kali itu ya, Guru. Kasus kalian. Kasus 1 itu tadi. Ya. Bukan apa kali itu tapi. Sudah kan. Lanjutkan. Sudah buka. Oke. Sudah buka toh? Terus lanjut dibaca dulu, nanti kita diskusi. Buka ya? Ya, Pak. Saya stop sharing, dibaca dulu, baru kita lanjut diskusi ya. Kita di kasus pertama dulu. Iya, untuk kasus 1 tuh kalau saya rasa langkah-langkah restitusinya sudah pas, Pak. Ya. Karena yang pertama kan Ibu Santi menanyakan dulu apakah mereka melakukan tunggu. Ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Pak Alfred. Ya. Dan Ibu Ika. Kalau menurut saya kita buat dulu apanya? Restitusi segitiganya. Ya, segitiga restitusinya. Tidak kan pertanyaan pertamanya itu dalam ini kan dia bertanya tentang kasus yang nomor 1 itu kan pertanyaannya dalam kasus di atas itu kira-kira langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Itu tadi yang tanda kuning itu Ibu Santi mengatakan apakah saya rasa sudah pas, Pak. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Ya, makanya itu jawabannya. Ya. Menstabilkan langkah-langkah apa saja? Salah satunya itu menstabilkan identitas. Nah, sudah. Itu habis itu yang menanyakan apakah bersedia itu, Tidak kan yang ya. Ya. Itu Kak, maksudnya begini, Ibu Ika. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia. Itu merupakan langkah restitusi yang bagian mana? Menstabilkan identitas, toh? Oke, itu 1. Terus yang kedua itu pertanyaannya Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Ya, Pak Hila bagaimana? Kalau menurut saya menstabilkan identitas itu Bu Santi menanyakan kembali hasil restitusi Vivi dan Natali bersama teman-teman di kelas. Kemudian menanyakan keyakinan, Ibu Santi menanyakan apakah tindakannya sesuai keyakinan kelas dan bersedia melakukan restitusi. Kemudian untuk validitas tindakan yang salahnya, Bu Santi memanggil Natali dan Vivi karena tidak menghargai Bu Eni. Mungkin bagaimana? Bisa. Jadi kita menjabarkan ini.
Yang pertama itu Pak Hila. Ibu Ya, Ika masih di situ? Ya, Pak. Saya masih Nah, baca ini. yang pertama itu kita menjabarkan yang tanda kuning ini. Yang pertama kan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Itu Ya, kira-kira itu langkah restitusi yang mana? ya, ya, ya. betul. Nah, itu Dalam ditulis Ibu Ika, itu langkah restitusi apa tadi? masuk dalam menstabilkan identitas dalam Ah, segitiga restitusi itu masuk di bagian yang mana itu begitu. itu maksudnya. Langsung tulis sejak oleh Ibu Ika ini. Ibu Oke, Santi sabar Pak. menanyakan apa mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada itu termasuk langkah apa. Langsung saja tulis oleh Ibu Ika, nomor 1. Oke, kasus Langkah-langkahnya, Kak. 1 ya. Ya. Sudah Kak Ika? Ya. Nah, yang kedua sudah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu kira-kira Ah, masuk di langkah restitusi yang apa? Itu maksudnya Pak Hila. oh, oke, oke, oke. Ibu Kira-kira Santi itu, menanyakan tadi itu masuk dalam restitusi. ah, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan. itu termasuk langkah restitusi apa? Itu Menstabilkan identitas ya. menstabilkan identitas. Oke, sekarang yang kedua, langkah yang kedua. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kira-kira tindakan dari Ibu Santi ini masuk di langkah restitusi yang mana? Yang kedua ini. Yang kedua, Kak Kika. Yuk, sabar. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nomor 2, Gea Pahila. Ibu Enggak Santi guru-guru. menanggapi. Masuk dalam Salah validitas restitusi. tindakan yang salah itu. Itu kira-kira masuk di restitusi langkah yang mana? Itu maksudnya. Validasi tindakan yang salah ya. Ya bisa juga. Ibu Santi, oh, Ibu Iya Santi kan dia menanggapi bahwa tindakan menanggapi. itu boleh Jadi saja. Itu jadi kira-kira masuk memvalidasi di oke. tindakan yang salah. Bisa, bisa, bisa. Validasi tindakan yang salah. Sekarang yang Yang ketiga. apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? menanyakan keyakinan. Ya, itu kira-kira masuk di langkah yang mana? Apa yang mereka bisa lakukan untuk Menggantikan rasa rasa tidak tidak dihormati dihormati Ibu Santi. Ibu Santi. Itu kira-kira menanyakan masuk di keyakinan itu langkah. ya. Oke. Nah, ditulis Ibu Ika. Oke. Nah, yang terakhir itu Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi dia menanyakan kira-kira ada gagasan dari Vivi dan Natalie untuk memperbaiki masalah. Itu kira-kira masuk di restitusi langkah yang mana? Untuk menanyakan mereka punya konsekuensi lah untuk memperbaiki masalah itu kira-kira masuk di langkah yang mana di restitusi? Coba Pak Ila. Sabar Pak. Memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Itu kok bos. EMP. Kan itu dia menanya Ibu apa Hope? Ibu Santi itu. Ibu Santi. Dia menanyakan kembali, mungkin mereka ada apa? Konsekuensi lah dari masalah yang mereka buat itu. Mungkin ada masukan. Kan itu. Itu kira-kira masuk di langkah restitusi yang mana? Memperbaiki masalah ya. Iya Kak.
menanyakan konsekuensi dari mereka. Kira-kira apa yang mereka mau lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka toh. Itu kayaknya mungkin membuat evaluasi internal nih. Atau? Ya tuh emang Kami itu masalahnya restitusi Emang ya. kedua? menjadi orang seperti Wah, apa? omang ya. Tersirat. Ada di dalamnya. Memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Iya Kak, dia menanyakan dia punya konsekuensi toh mungkin mereka ada misalnya Kak, eh, mereka sudah apa toh tidak menghargai ibu apa ini. Lalu ibu siapa tadi penggantinya Ibu Eni toh? Bu Eni, Ibu ya. Eni. Nah, Saya rasa terus masuk dalam restitusi menanyakan keyakinan, Pak. boleh ditulis Ibu Kak. Masuk dalam restitusi menanyakan keyakinan karena dikembalikan lagi kepada siswa, toh? Iya, iya. Bagaimana Pak Ila? Pak Ila, Salama mungkin ada apa gagasan lain? Pak Ila? Itu Ibu Keke. Itu sudah. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke Pertanyaan yang kedua. Nah, itu kan mereka punya konsekuensi itu, mereka ingin penerapan keyakinan kelas dan tindakannya itu mereka mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Itu kira-kira masuk di restitusi langkah yang mana? Nah, ini kan mereka sudah melakukan aksi, Wika. Yuk, sabar Pak. Maksudnya Natalie dan Vivi itu, mereka sudah tahap aksi untuk konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Mereka memberikan tugas, mengerjakan tugas dengan tema yang mereka pilih itu penerapan keyakinan kelas, dan kemudian tema usulan mereka itu dikirim kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Itu kira-kira masuk di langkah restitusi yang mana? Baiklah. Asal menstabilkan identitas ya Bos. Kira-kira penjelasannya kalau menstabilkan identitas itu kira-kira bagaimana Pak Ila? Karena setelah mereka melakukan kesalahan toh, kemudian mereka mulai menerapkan keyakinan kelasnya mungkin. tapi ini di penerapan keyakinan kelas tadi toh. Tapi ini kan ini sebenarnya ya mereka berarti harus keyakinan kelasnya belum dibuat. Belum. Ini baru tugas. Ini kan tema. Ini mereka mau Iya. mengadakan diskusi tentang penerapan keyakinan kelas untuk apa? Untuk apa? Konsekuensi dari tindakan mereka tidak menghargai Ibu Eni. Mereka mau buat tugas, berdiskusi dengan teman-teman, tugas dengan tema itu penerapan keyakinan kelas. Jadi yang mereka buat itu sebenarnya bukan tindakan. Mereka baru berdiskusi tentang penerapan keyakinan kelas. Berarti Lalu menstabilkan identitas. Iya, bisa. Bisa nanti dijelaskan kan ini belum sebenarnya bukan tindakan yang mereka lakukan ini toh. Menstabilkan identitas alasannya karena keyakinan kelas belum dibikin dan mereka baru mau membuat keyakinan kelas. Oke, sudah. Berarti nomor 1 sudah fix ya? Kakek Ya, saya baca ya nomor 1 Lagi nomor mengirim email tadi Bos. Itu sudah tadi Kapahila. Mengirim email itu kira-kira itu kan satu kesatuan mereka membuat tema penerapan keyakinan kelas, hasilnya usulan tugas mereka itu dikirim ke Ibu Eni. Ibu Eni ini merupakan subjek yang mereka buat tidak dihargai, begitu maksudnya. Oke, mantap sudah. Kan pertanyaannya dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Berarti yang ini tidak usah Kakak Ika. Yang mana Pak?
Yang Yang terakhir mana? ini. Yang terakhir. Kan yang terakhir ini restitusinya dibuat oleh Vivi dan Natali, bukan ibu apa? Ibu Eni. Kan pertanyaan di sini dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Berarti kita fokus yang di bagian atas. Jadi yang terakhir tidak usah. Kita fokus saja di Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia, Ya. terus Ibu Terus Santi yang kita menanggapi. masuk di nomor 2 itu Pak, masuk di kasus 1 lanjutan, yang nomor 2 sudah. Oh ya, menurut Heeh. Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kayaknya Iya, ini belum nih. Kalau belum. nomor 2 ini. Iya, nomor 2 ini kan belum dibuat Iya. kita masuk di untuk Eh, jawaban nomor enggak, 2 itu kita fokus maksud di kasus 1 lanjutan. maksud saya tadi Kak Ibu Ika, yang nomor 1 itu, yang terakhir tidak usah dikasih masuk saja Oh, tidak langkah-langkahnya. usah kah? Yang Karena terakhir itu tadi yang memperbaiki masalah itu kah? yang penerapan keyakinan kelas kan itu dilakukan oleh Natali dan Vivi. Sementara nomor 1 itu kan yang ditanya, yang dibuat oleh Ibu Santi. Jadi yang penerapan keyakinan kelas tadi itu tidak usah saja. Yang nomor 4. Iya kah? Nah, nomor 4 itu tidak Sabar, usah. tunggu ya, saya baca ya. Iya, oke, oke. Saya baca. Dalam yang pertanyaan nomor 1, dalam kasus Iya, di iya. atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang dijalankan oleh Ibu Santi? Yang tanda Nah, kuning pertama itu, Ibu Santi Ibu menanyakan Santi. apakah mereka Iya. bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Itu Oke, masuk itu dalam sip. restitusi menstabilkan identitas. Oke, itu nomor Heeh. 1 benar. Yang Yang kedua tanda juga. kuning kedua, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Ya, Namun itu Ibu masuk Santi juga. masuk dalam restitusi validasi tindakan yang salah, ya toh? Oke, itu Heeh. masuk. Yang Terus, ketiga, tanda kuning yang heeh, ketiga, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa memperbaiki. tidak dihormati Ibu Santi? Itu masuk Oke. dalam restitusi menanyakan keyakinan. Oke, sampai di situ saja Ibu Ika. Yang keempatnya tidak usah. Karena Oh, yang yang keempat keempat tidak usah. itu restitusi yang dilakukan oleh Natali dan Vivi dari Oke. murid itu sudah, bukan Ibu Santi. Oke, oke, Jadi oke. cukup Berarti itu saya 3 hapus ya? saja. Ya, Berat. yang nomor 1 itu 3 saja. Karena pertanyaan nomor 1 itu fokusnya ke Ibu Santi yang Oh, dijalankan iya, iya, oleh Ibu iya. Santi, bukan oleh siswanya. Oke, mantap lah. Sikat nomor 4 ya? Ya, kasih nomor Oke, 4 hapuskan. baik. Hapus. Nomor 2 sudah. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natala? Ini baru kita bahas itu yang keempat itu. Oke. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kalau menurut saya ini, eh, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Saya rasa usulan mereka itu kayaknya agak belum kena ya dengan, atau bagaimana menurut Ibu Ika? Karena ini ceritanya kan mereka belum membuat keyakinan kelas, toh Pak. Oke. Jadinya kalau ikut restitusi, kalau ikut segitiga restitusi itu kan harusnya saat terakhir baru ditanyakan Iya, iya. keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, begitu toh? Oh, iya, iya. Berarti bisa ya Kakak Ika ya? Jawabannya menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah sesuai toh? Sudah sesuai. Oke. Apa Baru ya? baru Karena lanjutannya ya, lanjut Ibu Ika. yuk, sudah sesuai, tapi mereka baru ingin membuat keyakinan kelas untuk Oh, disepakati. ya. Begitu sepertinya. Oke. Karena ini di sini ceritanya kan mereka baru ingin membuat keyakinan kelas, toh? Iya, oke. Siap. Ditulis. Jangan lupa. Oke. Sudah sesuai ya? Oke, sudah sesuai. Terus pertanyaan lanjutannya kan apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Itu kira-kira langkah apa itu? Kan mereka baru mengadakan diskusi kelompoknya. Itu kira-kira masuk di langkah restitusi yang mana itu, baru berdiskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas itu, Ibu Ika?
menstabilkan identitas atau? Oke, bisa. Berarti langkah yang mereka ambil itu adalah menstabilkan identitas, Identitas. Sabar Oke. Pak. Ini tadi saya buat ininya begini, sudah sesuai karena mereka baru ingin membuat keyakinan kelas. Terus Dan gimana? Yang langkah di yang mana? mereka ambil, Heeh. dan langkah restitusi yang mereka ambil itu adalah itu tadi yang Ibu Ika sampaikan, Oh. menstabilkan identitas, toh. Itu langkah-langkahnya. Oke. Oke. Nomor 2 sudah ya, Kak Ika ya? Ya. Sekarang Sekarang kita nomor 3. nomor 3, dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi Asa mungkin sebagai pemantau kayak atau posisi yang Ibu Santi sakit sehingga masukkan akhirnya dicari Ibu Eni dan mulai menggunakan Vivi dan tidak meninggalkan Ibu Eni mencoba menyapa. Itu yang kita fokus. Kakak Ibu Iya. Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka. Mengingatkan itu dia masuk di mengingatkan. Itu dia masuk di apa itu? Pertanyaannya tadi dalam kasus di atas, posisi Ya, apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, ini kan. Posisi Iya, kalau ini dia punya sikap, Kak. Kakak, saya baca ya, Kak Ika ya. iya, Karena Vivi dan Naftali kan tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni toh, walaupun sudah disapa. Lalu tindakan Ibu Eni itu, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dengan mengatakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah, yang itu yang kita fokus itu. Berarti kayaknya itu dia pembuat rasa berperilaku bersalah sebagai teman kayaknya ya. atau pembuat rasa bersalah juga, Pak. Karena Teman itu jadi kan kalau dijelaskan itu guru selalu berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Tidak. Pemantau kayaknya ya. Atau coba dipikirkan lagi. bahwa kalau Kan dia menurut ini saya kayak ah, dia itu sebagai pemantau karena pemantau. Vivi dan Natalie ini nih mengerjakan tugas. Hanya ibu apa ini memberitahukan kepada keduanya untuk selalu mengerjakan tugas. Jadi di sini dia sebagai pemantau. Tidak, Pak. Vivi dan tidak Natali ini dia tidak mengerjakan tugas karena tugas. Iya ibu, tapi yang menyuruh untuk mengerjakan tugas kan ibu apa ini? Kan Ibu kita fokusnya di pertanyaan itu apa? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Fitri dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, posisi Ibu Eni itu saya baca. Nah, ini. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah, kalau lihat dari ayolah tugasnya ini kan dia ini dorongan ekstrinsik ya, intrinsik. Nah, kita lihat tadi intrinsik. ekstrinsik. OX. Nah, itu kan di teori di posisi kontrolnya itu dia penghukum Memberi rasa bersalah. bisa penghukum atau pembuat rasa bersalah, bisa teman atau pemantau. Itu 4 Iya. saja pilihannya. Karena Ibu Eni itu memberikan motivasi ekstrinsik untuk ke
Vivi dan Natalie itu. Nah, itu tindakannya. Jadi dia itu mengambil 4 posisi kontrol. Jadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah bisa. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kita pilih kira-kira yang cocok itu dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Kita lihat. Nah, begitu maksudnya Ibu Ika. Karena Ya. yang dia lakukan ini adalah motivasi ekstrinsik untuk dirinya sendiri sebenarnya. Nah, sehingga dia memposisikan apakah tindakannya dia itu kan dia melakukan posisinya Berarti sebagai begini jawabannya, motivasi apa? yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah motivasi ekstrinsik, Dengan menempatkan diri sebagai posisi kontrolnya apa kepada ini siapa ini Vivi dan Naftali. Kita bisa pilih dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Nah, di sini kalau rasa penghukum Kak Ika, dia biasanya kalau kata-katanya awal itu kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Ada apanya Kak? Ada konsekuensi untuk dia. Itu gurunya berkata. Ya. Kalau saya pikir itu dia lebih ke ini ke penghukum atau bagaimana? Kalau dilihat dari kata-katanya. Karena kalau dia membuat orang merasa bersalah itu dia pasti berceramah. Pasti dia bilang kamu kalau kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu kalau pembuat rasa bersalah. Kalau untuk teman kan dia pasti mengatakan lakukanlah ini untuk saya. Nanti saya bantu. Itu untuk teman. Kalau pemantau itu dia selalu bertanya tentang peraturannya. Baru konsekuensinya apa dari Tapi kalau mereka. menghukum, Pak, tapi di sini kan ada kalimat dengan ramah. Kalau orang menghukum kan tidak mungkin dengan ramah, toh. Pasti orang menghukum itu biasanya dengan emosi, dengan Oh apa? tidak, tidak selalu begitu kalau di apa Ibu. Itu kan dia di motivasi eksternal tadi. Motivasinya kan dia mengeluarkan kata-kata kalau sebagai penghukum itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya bla bla bla, kamu akan saya akan di apa begitu. Itu kalau penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah itu dia selalu mengatakan kepada siswanya bahwa tindakan mereka itu sudah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Terus kalau dia posisi kontrol sebagai teman, biasanya dia memberikan perintah tapi dalam bentuk yang lebih halus. Dia mengatakan buatlah tugas untuk saya. Nanti kalau tidak selesai, nanti saya bantu bereskan. Itu berarti dia posisi sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau, itu biasanya dia selalu bertanya tentang peraturan. Misalnya, kamu tahu kan peraturannya kalau tidak mengerjakan tugas dan konsekuensinya apa? Nah, itu kalau dia sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, dia selalu bertanya tentang keyakinan kelas. Begitu. Berarti ini sebagai apa? Pemberi hukuman? Penghukum, ya kan? Pemberi Penghukum. hukum. Ya. Kalau Asa menurut Pak Pak Hilal? Hilal, menurut bagaimana? saya, kalau Nah, menurut bagaimana? saya, kalau penghukum kelihatannya ibu ini tidak marah. Kemudian dia juga tidak pembuat rasa bersalah. Kalau menurut saya lebih menuju ke apa? Ke pemantau. Menghamba pada anak ini lebih kepada menghamba pada anak. Iya, lebih Karena ini pemantau dia di sini mungkin Ibu. ini kan begini ya Kak Ika, identitas motivasi eksternal ini kan, misalnya penghukum, dia menghardik, itu perbuatannya menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir. Terus kalau perkataannya, ini untuk penghukum Kak Ika, Kak Ika Pak Hilai. Kalau dia sebagai motivasi eksternalnya, dia sebagai identitas kontrolnya sebagai penghukum. Kalau dalam perbuatan, nanti dia menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Itu kalau dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Kalau dalam bentuk kata-kata,
Itu kata-katanya selalu diawali, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Itu Terus kalau hukuman. ini untuk penghukum ini yang saya apa ini. Iya, Terus hasilnya nanti siswa itu seperti menyalahkan orang lain atau mengarang-arang. Terus ada tidak pedulinya, dampak pada murid itu mengulangi kesalahan kaitan dengan dunia, itu kan kelanjutannya. Terus kalau Pak Hila bilang tadi, apa di tempo Pak Hila kah? Menurut Sebagai Pak Hila? pemantau. Kalau sebagai pemantau perbuatannya itu, maka dia akan menghitung dan mengukur. Dalam perkataannya dia selalu bertanya tentang peraturannya. Hasilnya itu menyesuaikan bila diawasi. Begitu. Ya. Terus dari Aslinya, Pak, muridnya dia kalau akan selalu ya. yuk, Bagaimana? kalau menurut saya itu Nah, boleh lebih dari satu. Maksudnya eh, oh ya, eh, ya, maksudnya posisi yang diambil oleh Ibu Eni ini boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu itu. iya. Ya, Makanya saya bilang tadi Kak Ika, kita pilih dari 4 itu tadi. Karena yang digunakan, iya. tindakan yang digunakan oleh Ibu Eni itu adalah motivasi ekstrinsik. Terus di dalam motivasi ekstrinsik ini, itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Jadi kita bisa Iya. pilih Kak, lebih dari satu. Misalnya dia bisa jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, atau Iya. keempat-empatnya. Tinggal kita jelaskan. Oke, oke, oke. Atau bagaimana menurut Kakak Ika? Iya, iya, betul, betul sekali itu. Dan posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai apa dia? Sebagai penghukum dengan Misalnya kalimat yang satunya mana? sebagai Gitu. iya Kak, dengan kalimat yang itu tadi, yang saya Ibu Eni mencoba bilang tadi, menyapa Vivi, ayolah, gitu ya. ayolah tugasnya, sebagai Ya, ayolah ayolah tugasnya tugasnya dikerjakan, nanti ibu dikerjakan. ditegur Nanti, bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Itu kan dia posisinya dari kata-katanya Ibu Ika, kita harus pahami kalau dia berkata yang seperti itu, maka iya, yang posisi pertama berarti kontrol yang sebagai dia apa mau dia, ambil Pak? itu apa? Ibu Eni sebagai apa berarti? Penghukum Nah, kah? iya Iya Kak. kah, Pak? Sebagai penghukum ya? Supaya Nah, saya catat ya. nah, Supaya saya catat sebagai yang pertama, hmm, begini jawabannya kita nanti. Motivasi yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah motivasi ekstrinsik. Dan posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah yang ya, pertama sebagai penghukum. ya, Dengan adanya kalimat ya, yang di atas tadi. ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur itu Cuk, baca tahu nih lite apa itu Iya, Bang. Ya Ibu apa hilang baca kali TP. ini, Kalau menurut saya Ibu, ini sudah maksudnya ada. lo di sini tadi begini, Coba maksud dipahi lagi ya. begini. Ini kan sudah ada Ini keyakinan begini tadi. kelasnya ini. Bukan, itu Karena terlalu baca jauh Pak Hila. Ini kan ditanya motivasi yang diambil oleh posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni. Ibu Eni untuk menghadapi perilakunya dua siswanya itu. Nah, kalau dilihat dari alur ceritanya, Ibu Eni ini melakukan motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Nah, di dalam motivasi ekstrinsik ini, jadi untuk menghindari hukuman itu Pak Hila, posisi kontrol yang diambil itu biasanya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terus untuk mendapatkan imbalan itu teman dan pemantau. Nah, itu motivasi ekstrinsik semua. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ibu Eni. Nah, kita tinggal pilih kira-kira dari 4 posisi kontrol yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik itu, kira-kira yang mana yang paling tepat? Gitu, Tapahila. Iya, iya. Seperti itu. Ya. Oke kah? Oke, Kak. Apa Bistenta? Pahila punya apa kira-kira? Iya, Tolong wajar aku jago. dijelaskan supaya Karena kami bisa ini, Bro. kan Ibu Sebagai Bagaimana, apa Pahila? Paila?
Hah? Saya lebih ke pemantau, Bu. Sebagai pemantau, Karena Nah, hasil ya, tolong dari kesalahan mereka tadi kan, mereka membuat kesepakatan kelas. Hasil dari kesalahan mereka tadi tuh membuat kesepakatan kelas. Kemudian mengirim itu kepada Ibu Eni. toh di ngobah itu bota Huh? pahila. Itu pertanyaan lain sudah tadi itu. Yang Nah, kalau ditanyakan di nomor, sini pahila, iya ya. toe yang ditanyakan di sini pahila itu fokusnya ke Ibu fokus yang di Eni atas, Pak, di kasus 1, dalam kasus. belum lanjutan. Nah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani? Jadi posisi di Hapta, dia menempatkan posisi kontrolnya sebagai apa? Terus motivasinya apa? Itu yang mau ditanya Pak Hila. Mhm. Belum ke siswanya, belum ke Vivi dan Natali. Ini posisi yang ditanyakan. Ini adalah posisinya Ibu Eni, bukan posisinya Vivi dan Natali, bukan tindakan Vivi dan Natali. Yang nomor 2 hot validite, boy. Oh kan, yang pertanyaan ini yang kita diskusi ini nomor 3 dalam kasus di atas, posisi apakah Heeh. yang diambil oleh Ibu Eni? Jadi posisinya Ibu Eni, bukan posisinya Vivi dan Natali. Jadi kita harus lebih fokus ke tindakannya Ibu Eni. Hmm. Makanya saya baca tadi yang di atas Kak Pahila. Hotgopta, Kalau Ibu keyakinan Eni kelas tadi kan yang tindakannya dibuat oleh Vivi dan Natali, Pak. Heeh. itu nomor 2 itu di Pahila. Nomor 2 itu, nomor 3 Hoga. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Ibu Eni di sini adalah dia mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur. Kira-kira kita berdiskusi ini, kira-kira dari perkataannya Ibu Eni ini dengan tindakan yang digambarkan di sini, Ibu Eni itu berposisi sebagai motivasinya apa, terus posisi kontrolnya itu kira-kira apa, itu yang kita mau diskusi Pak Hila. Gitu maksud Mbok. Kira-kira menurut Pak Hila, kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni itu Itu menurut apa? aku Itu Pak Guru, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni sebagai pemantau. pemantau. Karena Ibu Eni Nah, ini meminta kepada mm, kedua murid ini tadi untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika kedua oh, murid ini membuat kesepakatan kelas, fungsi dari Ibu Eni di sini saya, mengawasi. Pak Hila, baca Iya, baik iya. ceritanya. Bukan Ibu Eni yang suruh mereka buat kesepakatan kelas. Tapi itu Ibu usul Santi. dari Natali dan Vivi. Di Itu. kasus 1 Terus yang lanjutan di Tepahila baca itu. oh, aku baca ya. Uh, yang tanyakan mereka itu adalah Ibu Santi. Sementara nomor 3 ini pertanyaannya Ibu Eni. Hopta. Apa yang mereka bisa Ah, lakukan untuk mengganti Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Jadi yang bertanya tentang permasalahan mereka itu adalah Ibu Santi, bukan Ibu Eni. Baca di cerita entah apa hilang. MP Pak, berarti Ibu Eni sebagai pemantau ya kah? Maksudnya kita telah baik ini apa sikap di Ibu Eni hobet tata pahila. Ibu Oke Eni dah. mencoba menyapa Vivi dan Natali. Itu keadaan realnya waktu dia masuk kelas. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah karena sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dengan berkata, "Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas." Kira-kira kata-kata di Ibu Eni Hoopta, Ibu Eni punya perkataan ini, dia masuk dia sebagai apa? Gitu peran di HP, fungsi kontrol dengan Ah, motivasi apa yang dia pakai. Nah, motivasinya tadi kita sudah dapat motivasi ekstrinsik karena dia menyuruh Vivi dan Natali melakukan apa yang dia ingin itu karena dia takut kepala sekolah. Itu kan motivasi dari luar. Misalnya sama seperti kita Kak, kalau masuk kelas hanya karena kita lihat kepala sekolah jalan menuju kelas toh, baru kita buru-buru masuk kelas. Itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Kalau intrinsik kan mau ada kepala sekolah tidak ada kepala sekolah kan kita tetap masuk kelas. Begitu. Itu maksud bahwa apa? ah.
Pahila. Jadi sebagai dia pemberi menyuruh hukuman Vivi dan Natali ini dan untuk mengerjakan rasa tugas bersalah karena dia kayaknya, Pak. takut. Ya, makanya kita harus diskusi itu. Fokusnya ke Ibu Eni. Kira-kira apa? Sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah kayaknya. Karena kalau dengan Harus. ayolah itu seolah-olah jadinya Ya. anak-anak menjadi merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas, begitu toh? Oh, bisa. Bagaimana Pahila? Ya, setuju, Pahila, setuju. setuju. Cok oneng diten bahwa pemantau itu tak kira-kira dijelaskan kira-kira kenapa Ibu Eni bisa menjadi pemantau menurut IT terhadap Vivi dan Natali ini. Itu Pipota Tolong. Guru. Kan Ibu Eni ini kan tidak terlibat langsung dalam kasus itu toh. Ina Betul, Ibu Eni bohot bermasalah gue si Vivi dan Natali botaya Pahila. Karena Ibu Santi sakit, Justru Ibu masuklah Eni Ibu yang Eni. bersifat Ibu Santi yang tidak Ibu apa Santi yang langsung. tidak ada hubungan permasalahan Oh, dengan oke, Vivi sudah. dan Natali. Ah, Jadi Ibu mantap sudah, Guru. Santi itu yang menanyakan ke Vivi dan Natali tindakan apa yang nanti mereka buat untuk memperbaiki sikap mereka terhadap Ibu Eni. Vivi dan Natali menyampaikan itu tadi. Mereka membuat tugas tentang tema kesepakatan kelas. Itu Sekarang maksud pertanyaan kalau begini jawabannya tadi, Pak. Pak Hila ya, dengan boleh. Pak Alfred coba dengar ya. Oke, Jawaban nomor ya, lanjut. pertanyaan Ya, Bu. nomor 3. Pertanyaan nomor 3 dalam Mhm. kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Mhm. Vivi dan Natalia? Motivasi yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah motivasi ekstrinsik dan posisi yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Dengan adanya kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya, begitu. Oke, sekarang nomor 4. Mantap Ibu. Nomor 4 ini kasus yang kedua kayaknya. Tidak. Ada lanjutannya kah? Lanjutannya. Masih kepala sekolah. Ini kan ada Pak Hasan kepala sekolahnya toh. Oh, Pak Hasan nih. Mana ini Pak Hasan ini? Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, di Teho ge Pahila, itu yang jadi kepala sekolah ya. Pahila. Halo. Kakak Ila. Ya di Teho ge ya. Kira-kira bagaimana kalau Pahila berposisi sebagai Pak Hasan, sebagai kepala sekolah? Sabar ya Guru, saya lihat dia punya ini dulu. Itu kasus satu lanjutan yang terakhir ya Pak Hila. Di bagian bawah ujung, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu, pertanyaannya seperti begini Kak Pak Hila. Seolah-olah misalnya IT kepala sekolah nanti ada guru yang mengusulkan dengan siswanya bahwa kalau guru tersebut berhalangan, mereka minta guru yang Ibu Eni itu sebagai pengganti. Kira-kira sikap kita itu bagaimana? Langkah yang ditempuh Ibu Santi, Pak. Bagaimana sikapnya Pak Hila dengan langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Ibu Santi yang tadi mengusulkan guru pengganti. Bukan, yang mengusulkan guru pengganti itu Natali dan Vivi. Iya, lalu diteruskan oleh ya. Coba lanjut ke jadinya yang Ibu Santi ini kan sudah menempuh dia sudah memfasilitasi kayaknya memfasilitasi anak-anak ini untuk yang nomor 1 tadi, restitusi nomor 1, jawaban nomor 1. Betul. Nomor 1. Betul. Jadi sikapnya Pak Hasan itu bagaimana? Dengan Pak Hila, jawaban kita itu ada hubungannya dengan jawaban kita di nomor 1 tadi. Ya, betul. Coba dijelaskan. Dibacakan lagi, Ibu Ika.
Langkah-langkah Ibu Santi tadi di nomor 1. Nomor 1, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ini restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh. Itu masuk Iya. dalam restitusi validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Santi masuk dalam restitusi menanyakan keyakinan. Jadi sebagai kepala sekolah, bagaimana Kita menanggapi langkah yang di atas. kalau kita sebagai kepala sekolah, bagaimana kita menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Setuju ya? Kayaknya setuju karena sudah sesuai dengan restitusi. Iya. Karena sudah sesuai dengan segitiga restitusi, begitu Pak? Bisa, iya Kak. Jika Karena kami ini adalah Pak Hasan, kami setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi, begitu ya? yang tadi disebutkan juga, Yuk. jika kami adalah Pak Hasan, kami Kami menyetujui setuju langkah dengan yang yang ditempuh Ibu Santi. Yang pertama tadi apa, yang kedua tadi apa, yang ketiga tadi apa. Karena sudah sesuai dengan segitiga restitusi, begitu ya? Ya, langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Santi tadi apa-apa karena sesuai dengan segitiga restitusi. Atau bagaimana Pak Hilal? Pak Hilal mau tambahkan tidak? Halo. 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 Mau ditambahkan tidak? Itu sudah Guru. Itu kan Temari anak jaringan apa putus-putus ya Pak Guru. Oh, cari ini ya rukol kolab Pak Hilal. Kafe ke tempat sinyal di supaya enak diskusinya. Keluar masuk. Bagaimana besok persiapan LK ini? Yaitu menstabilkan identitas, validasi. Iya. Sebentar saya baca ya, validasi tindakan yang salah. Siap. Nanti Pak Alfred bikin PPT-nya ya. Oke, siap. Nanti yang presentasikan Pak Hilal. Siap. Oke, mantap. Oke, saya baca ya. Oke, Jika siap. Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika kami adalah Pak Hasan, kami setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi karena sudah sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Gitu. Oke, mantap itu Kak Kika. Mantap sekali. Berarti sudah apa ya? Kasus nomor 1 ya? Kasus 1 sudah, sekarang kasus 2. Nah, sekarang kita baca sama-sama kasus 2. Pak Hilal, kan sudah download dia punya apa tadi toh? Sudah oke. Oke, tinggal dibaca nanti kita sama-sama ini apa? Diskusi kalau habis baca. Saya izin ke belakang sebentar, Pak. Oke, Cari saya dulu.
Halo Pak Alfred, Pak Hila, saya kembali. Ya. Sudah baca tadi Kak Ika? Ho di Cais, Bo. Saya baca dulu. Oke, oke. Paling tiga apa sih itu? Tiga paragraf itu. Pak Ila sudah baca kok? Cara bacanya. Suam. Mama. Aku rujuk Mana? Boneka. Suam. Suam. satu saja. Mana tadi itu? Masih kerja. Oke, langsung apa saja Pak Jawabannya. Langsung saja. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ini penghukum kayaknya Kak Ika. Iya. Ya. Indikatornya itu sebagai penghukum itu dia dalam tindakannya itu dia suruh Sabrina itu mengeluarkan sepatunya atau suruh sepatunya diantar ke sekolah. Ya. Terus mengikuti peraturan sekolah ya. Sabar Pak. Posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi yang diambil Penghukum. adalah sebagai penghukum Iya ya. Itu kan ditanya posisi kontrol Kak Ika ya. Iya, sebagai penghukum. Posisi kontrolnya. Dan pembuat rasa bersalah kalau tidak salah ini. Atau bagaimana Kak Ika? Sabar Pak. Karena dia punya hasil Kak. Kalau kita baca di sini hasilnya itu seharian Sabrina itu tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas. Itu indikatornya. Atau? Iya, itu yang untuk rasa bersalah Iya Kak. Itu kan rasa bersalah tuh. Pemberi rasa apa tadi? Sebagai penghukum dengan adanya kalimat. Kalau sebagai penghukum dengan adanya kalimat apa? Menaati aturan itu tadi Kak. Nah ini. Mana sepatu ini nih. Kalau sebagai penghukum ini Ini kalimatnya. ya sudah kamu melanggar itu toh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Iya, itu Iya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Oke. Ya, kalau pembuat pemberi rasa bersalahnya itu kan yang itu di bawah itu. Seharian tidak berani berkeliling ke sekolah, berkeliling sekolah ya. Kira-kira itu Kak Ika. Ya. Pak Hila, bagaimana Pak Hila? Penghukum dan pembuat rasa bersalah, pemberi dan juga sebagai pemberi rasa bersalah. Pak Hila, kira-kira bagaimana Pak Hila? Itu Kak. Hah? Itu sudah. Oh itu sudah.
Ya. Oke. Berarti sudah nomor 1 ya Kak Ikai? Sabar. Dengan adanya yang pemberi rasa bersalah dengan adanya kalimat apa? Itu bukan dengan kalimat, itu kan apa? Ini apa tadi? Ini kah? Sehingga Sabrina pun dengan berat hati dan membersihkan Nah, seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Pak Lukman. Lanjutannya seharian dia Seharian tidak dia pernah. oke. Itu Ya. Sekarang yang nomor 2 ya Pak ya. Sebagai manajer. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, sebagai manajer kira-kira apa yang dikatakannya? Maka yang dikatakan Pak Lukman kalau apa itu pasti dia menanyakan peraturan sekolah. Apa yang kalau sebagai manajer ini kan lebih ke tidak menghakimi toh? tidak. Iya, iya. Dia selalu menanyakan itu. Iya. Terus kalau sudah menanyakan tentang apa, kira-kira apa yang kamu yakini, terus apa yang pingin kamu perbaiki. Jadi dia menanyakan alasan, lebih menanyakan permasalahannya, kira-kira Apa ya? apa yang membuat dia memakai sepatu coklat, kan begitu. Ya. Berarti buat Pak Bro, kita buat kalimat tanya kayak. Yang pertama, kenapa kamu pertanyaan dari Pak Lukman kenapa kamu menggunakan sepatu coklat? Begitu Ya. Setelah Terus, itu memberikan dia menanyakan ini apanya? Apa namanya, keyakinan tentang aturannya, terus dia menanyakan kira-kira untuk memperbaikinya apa, tapi tidak memberi ini. Jadi lebih lembut lah. Iya. Jadi Maksudnya seperti itu. tidak memberikan sanksi langsung. lebih ke arah mencari solusi. Iya, mencari solusi, Iya. benar. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu menggunakan sepatu coklat? Begitu toh. Kalau misalnya Sabrina sudah menjawab karena ini, kamu tahu tidak peraturan bahwa di sekolah kita tidak boleh menggunakan sepatu coklat, begitu toh? Ya. Oke. Terus pertanyaannya lanjutannya, kira-kira kamu memakai sepatu coklat itu menurut kamu sesuai aturan tidak? Kan seperti itu. Atau hal apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Ya, bisa. Bisa Pak Hila? Iya, untuk menebus kesalahan. Tapi dijelaskan pertanyaannya, Kak Kika. Sabar, Pak. Semangat, Guru hanya menanyakan tuh. Tuh aku dijelaskan. Ya Pak Hila. Kira-kira pertanyaan seperti apakah yang diajukan Sabrina dan jelaskan begitu. Itu maksudnya Pak Hila. Jadi pertanyaan yang kita buat Kak, dijelaskan. Kak Kika, kenapa kamu menggunakan sepatu coklat? Terus yang kedua, kamu tahu tidak kalau di sekolah kita ada peraturan tidak boleh menggunakan sepatu coklat, begitu. Iya. Terus kira-kira selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Pak. Kira-kira bagaimana tadi Pak Hila? Bagaimana tadi Pak Hila? Pak Hila?
Halo, Halo. kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Oke. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Metoy asih pakai kira-kira nih, Bu. Apa kali Kak? Asik kira-kira Langsung saja. Fahila. Apa yang kamu lakukan? Untuk kamu bisa memperbaiki, ya? Ya, Mm-mm. sekarang kita telah satu-satu Ibu Ika. Mulai dari pertanyaan nomor 1. Jelaskan. Ya, Penjelasannya ini saja Pak, digabung saja. oh ya. Kira-kira bagaimana penjelasannya Ibu Ika? Jangan begini Kak, satu-satu begitu toh. Oke, bagaimana? Nah, karena Nah, kita buat penjelasannya kesimpulan jelaskan. saja ya. Ya, Kesimpulan karena dari sebagai 3 pertanyaan ya. Nah, yuk, nah. karena sebagai seorang manajer begitu loh. Terus apa kelanjutannya begitulah. Oke. Bungo apa itu? Coba silakan. Baiklah, bagaimana? Yang mana tadi, Bos? Salah pulip, Ge. Tuh, Penjelasan. dijelaskan. Ih, Pak Hilau. Penjelasannya dari 3 pertanyaan ini tadi loh Pak Hila. Kan Iya, Ibu. jelaskan pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina. Jelaskan. Penjelasannya karena sebagai seorang manajer Kira-kira bagaimana? lebih ke memberikan solusi lebih ke saya ada di otak tapi Sebagai susun seorang kalimatnya. manajer harus Baiklah. berbicara dengan lembut, tidak marah-marah, Terus? memberikan tawaran untuk memperbaiki kesalahan. Karena sebagai seorang manajer lebih mengarahkan begitu mengarahkan siswa untuk bisa untuk bisa mengevaluasi diri itu. Mengevaluasi diri. Karena sebagai seorang manajer lebih mengarahkan siswa begitu Nah, untuk bisa mengevaluasi diri dan mengevaluasi diri atas kesalahan nih. Tidak, untuk bisa mengevaluasi diri dan bagaimana menjadi diri yang lebih baik, serta murid bisa menempatkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Gitu Nah, coba Kak Kika. Saya baca lagi Ya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama, pertanyaan kenapa kamu menggunakan sepatu coklat? Yang kedua, kamu tahu tidak kalau di sekolah kita ada peraturan tidak boleh menggunakan sepatu coklat? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Penjelasannya. Coba pertanyaannya nomor 1 itu pertanyaannya jadi mengapa? Dia lebih halus toh. Mengapa kamu Ya, kan mengapa itu menanyakan alasan sebenarnya. Kalau kenapa itu kan lebih terlalu apa itu? Mencari kesalahan kalau kenapa. Ya Kak Kika. Nomor 1 tadi itu apa? Halo. Halo Ibu Ika.
Halo Kak Ika. Yo, Pak Alfred, sabar cekuin Pak Alfred. Ah ya, Halo, halo Ibu Ika. mana sudah Bika ya, bos? Halo Ibu Ika. Ibu Ika. Sabar ya, mungkin keluar. Jaringan nih? Atau bagaimana Pak Ila? Mungkin jaringan nih, bos. Tadi ini Pak Ila berapa kasus? Apa semua kasus ini ke bawah kah? Semua guru. 4 Berapa? mungkin. Hah? Berapa kasus ini? 3, 4. 3. Kasus 3, 3. 4 kasus kah? 4. 4 kah? Aduh, lumayan banyak juga nih. Penuh. Waktunya tidak pas sebentar. Yung jam kah? 90 menit toh? Lagi 90 berapa menit. menit? Lagi berapa menit? Ibu Fasil, lagi berapa menit sesi diskusinya ini? Halo Ibu Fasil. Ibu Fasil. Halo Ibu Fasil. Keluar Ibu Fasil. Halo Ibu Fasil. Kira-kira lagi berapa menit sesi diskusinya nih? Baik Bapak Ibu, silakan masuk di ruang tamu sudah ya. Sudah selesai ke Ibu Fasil? Halo.
Mas pertemuan lagi besok setelah Lokakarya. Diskusi setelah Lokakarya besok. Ruangan utama sudah. Pak Alfred. Halo Pak Alfred. Sudah selesai, Ibu. Ibu masuk ke room utama sudah. Oke. Dan Maraese.